Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung kembali di Belajar IPA di kelas 8 bersama Abihe. Nah, di pelajaran kalian sebelumnya, kalian sudah mempelajari tentang ciri-ciri pada makhluk hidup. Nah, bisakah kalian menyebutkan kembali apa saja ciri-ciri makhluk hidup? Nah, salah satu ciri-ciri pada makhluk hidup adalah bergerak. Nah, pembelajaran kita kali ini, kita akan membahas tentang gerak pada tumbuhan. Sebelum kita lanjutkan, silahkan kalian simak video berikut ini. Nah, setelah kalian melihat tayangan video tadi, tentu kalian bisa menjawab ya, apakah tumbuhan bergerak? Nah, sebagian besar tumbuhan menghabiskan seluruh hidupnya dengan menetap di satu tempat saja. Mereka tertancap pada tempat tumbuh oleh akar-akarnya. Agar dapat bertahan hidup, tumbuhan harus dapat memberi tanggapan terhadap berbagai kondisi lingkungan. Bagaimana tumbuhan merespon kondisi lingkungan sepanjang waktu? Maka dia harus bergerak. Jadi kesimpulannya adalah tumbuhan dapat melakukan gerakan sebagai upaya tanggap terhadap kondisi lingkungannya. Nah, silahkan kalian simak terlebih dahulu gambar apa ini. Betul, yaitu adalah gambar daun putri malu. Daun putri malu mampu menanggapi rangsang yang dalam hal ini berupa sentuhan. Apa yang akan terjadi jika daun putri malu diberi sentuhan? Ya, daun putri malu akan mengatuk. Nah, sebelum kita bahas tentang berbagai macam gerakan-gerakan pada tumbuhan, harus kalian ketahui dulu, berdasarkan dari sumber stimulasi, macam gerak pada tumbuhan dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah gerak endonom atau gerak autonom. Gerakan ini, rangsangan atau stimulus berasal dari dalam tubuh tumbuhan itu sendiri. Sedangkan yang kedua adalah gerakan esionom, di mana gerakan ini rangsangannya atau stimulus berasal dari luar tumbuhan. Kita akan bahas satu persatu. Yang pertama adalah gerak endonom. Gerak yang tadi rangsangannya berasal dari dalam ya. Nah, gerak ini contohnya adalah gerak pertumbuhan daun dan gerak rotasi sitoplasma atau siklosis pada sel-sel daun Hydrilla verticillata yang dapat diketahui dari gerakan sirkulasi klorofil di dalam sel. Gerakan ini terjadi secara spontan dan tidak diketahui penyebabnya.
atau tidak memerlukan rangsang dari luar. Berikut adalah gambarnya. Nah, gerakan yang berikutnya adalah gerakan higroskopis. Pergerakan bagian tubuh karena pengaruh kadar air. Contohnya adalah pecahnya kulit buah polong-polongan. Ini adalah salah satu contoh buah polong-polongan, yaitu petai Cina. Gerakan yang berikutnya adalah gerakan esionom. Nah, kalian harus tahu gerak esionom itu dibagi menjadi beberapa lagi. Yang pertama adalah gerak tropisme. Gerak tropisme adalah gerak sebagian tubuh tumbuhan yang arahnya dipengaruhi oleh arah rangsangan. Gerakan tropisme dibagi menjadi dua, yaitu tropisme positif dan tropisme negatif. Gerakan yang kedua yaitu adalah gerakan taksis. Gerakan ini adalah seluruh bagian dari sebagian tubuh tumbuhan yang arahnya dipengaruhi oleh datangnya rangsang dari luar. Yang ketiga adalah gerakan nasti. Gerakan nasti adalah gerakan pada tumbuhan yang arahnya tidak dipengaruhi oleh arah rangsangan yang datang. Artinya gerakan ini atau arah gerakan tanaman yang mengalami gerakan nasti akan dapat terjadi secara acak. Kita bahas satu persatu ya. Gerakan yang pertama adalah gerakan tropisme. Gerakan tropisme yang pertama adalah fototropisme. Kita sebut langsung fototropisme positif. Apa maksudnya? Yaitu adalah pertumbuhan menuju sumber cahaya disebut fototropisme positif. Ini adalah contohnya. Gerakan pada bunga anggrek. Gerakan bunganya itu menuju ke arah luar jendela. Nah, ini menunjukkan gerakan ini menuju ke arah datangnya sumber cahaya. Maka gerakan ini disebut dengan fototropisme positif. Sedangkan pertumbuhan yang menjauh dari cahaya disebut fototropisme negatif. Kita bisa lihat gerakan pada akar bunga anggrek di atas. Akar biasanya menunjukkan fototropisme negatif, walaupun gravitropisme mungkin memainkan peran yang lebih besar dalam perilaku akar dan pertumbuhan. Beberapa ujung tanaman menjalar menunjukkan fototropisme negatif dan memungkinkan mereka untuk tumbuh menuju benda gelap dan padat. Geotropisme positif dan negatif. Geotropisme disebut juga gravitropisme, adalah gerakan tanaman yang disebabkan oleh pengaruh rangsangan gravitasi bumi. Contoh geotropisme positif adalah gerakan akar yang tumbuh secara vertikal menuju pusat bumi. Karena dia menuju ke pusat bumi disebut gravitropisme positif atau geotropisme positif. Bagaimana dengan geotropisme negatif? Ya, geotropisme negatif adalah gerakan menjauhi pusat bumi. Contohnya apa? Kalau akar tadi menuju ke dalam pusat bumi, kalau untuk yang menjauhi pusat bumi adalah gerakan pada pertumbuhan dari ujung tanaman yang ke atas atau menuju atau menjauhi pusat bumi. Berikutnya adalah kemotropisme, yaitu rangsangannya berupa zat kimia. Contoh dari gerakan kemotropisme ini adalah gerakan akar yang dia dipengaruhi oleh adanya pupuk, yaitu zat kimia. Akar menuju ke pupuk atau menuju rangsangan berupa zat kimia. Menuju artinya positif, jadi kemotropisme positif. Sedangkan akar yang diberi air sabun, akarnya akan menjauhi, maka disebut sebagai kemotropisme negatif. Berikutnya adalah hidrotropisme, yaitu rangsangannya berupa air. Ini adalah contohnya gerakan akar yang mendekati air. Nah, berikutnya kalian bisa lihat ini gambar apa nih gitu. Yaitu adalah gambar melilitnya ujung tanaman karena adanya sentuhan atau persinggungan dari benda yang ada di sekitarnya. Gerak ini disebut dengan tikmotropisme karena adanya sentuhan atau persinggungan. Gerakan yang berikutnya adalah gerakan taksis. Gerakan yang pertama adalah fototaksis, rangsangannya berupa cahaya.
contohnya adalah gerak kloroplas pada tumbuhan tingkat tinggi yang menuju ke arah datangnya cahaya. Seluruh bagian dari kloroplas berpindah menuju bagian atas daun supaya mendekati matahari atau cahaya matahari. Kemotaksis, dari namanya kita tahu rangsangannya adalah zat kimia. Contohnya adalah gerak sel gamet jantan menuju gamet betina pada tumbuhan lumut. Kalian bisa lihat pada gambar. Gerak selanjutnya adalah galvanotaksis, yaitu rangsangannya berupa arus listrik. Contohnya adalah gerakan Volvox globator atau alga hijau berkoloni yang bergerak mendekati sumber rangsang yang mengandung arus listrik. Nah, gerakan esionom yang ketiga yaitu adalah gerakan nasti, yang gerakan ini tidak dipengaruhi oleh arah datangnya rangsangan. Gerak yang pertama adalah fotonasti. Dari namanya kita tahu rangsangannya adalah berupa cahaya. Contohnya adalah bunga pukul 4 atau Mirabilis jalapa yang akan mekar pada sore hari dan menutup esok harinya. Liktinasti, ini rangsangannya berupa suasana gelap, disebut juga gerak tidur. Contohnya adalah daun-daun tumbuhan polong-polongan yang akan menutup pada waktu malam. Daun-daun tersebut akan membuka kembali pada pagi hari. Selain disebabkan oleh suasana gelap, gerak tidur daun-daun tersebut dapat terjadi akibat perubahan tekanan turgor di dalam persendian daun. Gerakan berikutnya, nah kita bisa lihat ini adalah contoh yang di depan tadi, yaitu adalah gerakan daun putri malu karena disentuh atau karena adanya getaran. Gerak ini disebut juga dengan gerak seismonasti atau juga disebut dengan tikmonasti. Nah, kita bisa lihat ada gambar yang sangat cantik sekali, yaitu bunga tulip. Bunga tulip ini akan bermekaran pada saat terjadi perubahan suhu yang mendadak atau perubahan suhunya sesuai. Nah, rangsangannya berupa perubahan suhu, disebut juga dengan namanya adalah termonasti. Nah, yang berikutnya adalah haptonasti. Ini unik sekali. Ada beberapa tumbuhan yang dia itu bergerak karena adanya sentuhan oleh serangga. Nah, ini adalah contoh dari tumbuhan-tumbuhan insektivora atau pemakan serangga. Nah, contohnya adalah menutupnya daun tanaman kantung semar dan venus ketika ada serangga yang datang. Berikutnya adalah nasti kompleks. Ini adalah bagian terakhir, yaitu gerak nasti yang disebabkan oleh beberapa faktor sekaligus. Rangsangan dapat diterima berupa cahaya matahari, suhu, air, dan zat kimia. Gerakan membuka dan menutupnya sel-sel penjaga pada stomata ini disebabkan oleh berbagai macam faktor. Nah, disebut juga nasti kompleks. Nah, terakhir kalian sudah mempelajari tentang gerak-gerak pada tumbuhan sebagai bagian dari aspek islaminya, yaitu adalah langit yang 7, bumi dan semua yang ada di dalamnya bertasbih kepada Allah, dan tak ada sesuatu pun melainkan bertasbih dengan memujinya. Tetapi kamu sekalian tidak mengerti tasbih mereka. Sesungguhnya Dia adalah Maha Penyantun lagi Maha Pengampun. Quran surat Al-Isra ayat 44. Di sini Habis coba sampaikan kepada kalian bahwasanya tumbuhan juga bertasbih. Hanya masalahnya kita tidak tahu tasbih mereka. Mungkin gerakan-gerakan pada tumbuhan tadi adalah bentuk tasbih tumbuhan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian untuk pertemuan kita pada kesempatan kali ini, dan untuk selanjutnya silakan kalian simak tugas berikut.